Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kelompok kami akan membahas mengenai sistem sirkulasi. Perkenalkan, saya Novita Aulia Fahrina sebagai pemateri ketiga sekaligus sebagai moderator. Kemudian ada Fitri Setiawati dengan NIM 047 sebagai pemateri pertama. Kemudian Nafira Rahmawati dengan NIM 022 akan menjadi pemateri kedua, sedangkan Ira Rizwana dengan NIM 027 menjadi pemateri keempat. Selanjutnya, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Fitri Setiawati. Kepada Saudari Fitri, saya persilahkan untuk memaparkan materi. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi adalah sistem yang bertindak sebagai transportasi berbagai zat yang masuk dan keluar dalam tubuh. Sistem sirkulasi pada manusia berupa sistem peredaran darah dan sistem limfa. Sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah adalah sistem organ yang tersusun atas 3 hal penting, yaitu 1. Darah, 2. Jantung, 3. Pembuluh darah. Sistem peredaran darah manusia bersifat 1. Tertutup, karena darah selalu mengalir dalam pembuluh darah. Yang kedua, ganda, karena darah beredar melewati jantung 2 kali. Kemudian darah. Darah adalah jaringan ikat yang terspesialisasi sebagai tempat sel-sel darah dengan matriks cair atau plasma darah dalam bentuk koloid. Di sini plasma darah sekitar 55%. Yang kedua, sel darah putih dan trombosit kurang dari 1%. Selanjutnya, sel darah merah sekitar 45% yang terdiri atas erosit, kemudian leukosit dan trombosit. Kemudian fungsi darah utama, yaitu 1. Mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. 2. Mengangkut sari-sari makanan. 3. Mengangkut sisa-sisa metabolisme. 4. Mengedarkan hormon untuk mengatur fungsi tubuh. 5. Mengatur pH dan suhu tubuh. 6. Melawan penyakit. Ini adalah gambar dari komponen darah manusia, yaitu ada gambar sel darah putih, trombosit, dan sel darah merah. Yang pertama, plasma darah. Plasma darah adalah bagian cair darah terdiri dari 1. Air sekitar 90%, 2. Protein plasma darah berupa A. Albumin sebagai osmoregulator, B. Globulin sebagai penghasil antibodi, C. Fibrinogen sebagai pembeku darah. Yang ketiga, antibodi, yaitu zat yang dihasilkan oleh globulin. 4. Zat makanan dan mineral seperti glukosa. 5. Sisa metabolisme seperti karbon dioksida. Kemudian fungsi plasma darah, yaitu 1. Mengatur tekanan osmotik darah. 2. Mengangkut sari-sari makanan. 3. Mengangkut sisa metabolisme. 4. Mengedarkan hormon untuk mengatur fungsi tubuh. Kemudian ada eritrosit, yaitu sel darah merah. 1. Berbentuk kepingan bikonkav, tidak berinti dengan diameter 8 mikrometer dan 2 mikrometer. Kemudian 2. Mengandung hemoglobin sehingga berwarna merah. Kemudian leukosit atau sel darah putih adalah sel darah yang 1. Membentuk darah berubah-ubah dengan ukuran 10-12 mikrometer, memiliki inti. Kemudian 2. Tidak mengandung warna atau bening. 3. Dapat bergerak secara ameboid dan dapat dilakukan diapedesis. Kemudian leukosit dibentuk di sumsum tulang belakang dan jaringan limfa dan berusia 12 hari. Fungsi leukosit adalah melindungi tubuh dari benda asing dan melawan penyakit. Kemudian ada trombosit atau keping darah.
adalah sel darah yang berbentuk kepingan yang mempunyai berinti berukuran 2-3 mikrometer. Fungsi trombosit adalah sebagai sel yang berperan dalam proses pembekuan darah. Trombosit terbentuk dalam megakariosit yang berasal dari sumsum tulang belakang, kemudian masuk ke kapiler darah dan berusia 5-9 hari. Trombosit yang sudah tua kemudian akan difagotasis oleh makrofag oleh jaringan limfa. Ini adalah proses mekanisme pembekuan darah. Yang pertama itu karena terjadinya luka. Kemudian trombosit pecah, trombosit pecah mengeluarkan trombokinase yang menghasilkan bersama ion Ca2 plus vitamin K menghasilkan proton yang dirubah menjadi trobin. Kemudian mempengaruhi fibronogen membentuk benang-benang fibrin. Kemudian membentuk darah dan membeku menutup luka. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materi yang telah disampaikan oleh pemateri pertama. Selanjutnya, kita akan masuk ke penggolongan darah. Materi ini akan disampaikan oleh Saudari Nafira Rahmawati sebagai pemateri kedua. Kepada Saudari Nafira, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan penggolongan darah. Penggolongan darah dapat didasarkan oleh satu golongan darah sistem ABO ditemukan oleh KRL Landsteiner pengaruhi faktor antigen, aglutinogen, dan antibodi agglutinin darah. 2. Golongan darah sistem resus dipengaruhi faktor antigen protein resus. Cara penentuan golongan darah. 1. Jika darah seseorang yang dikasih serum agglutinin A, maka terjadi agglutinasi, golongan darah adalah A atau AB. Tidak terjadi agglutinasi, golongan darah adalah B atau O. Yang kedua, jika darah seseorang yang dideteksi serum agglutinin B, maka terjadi agglutinasi, golongan darah adalah terjadi agglutinasi, golongan darah adalah golongan darah B atau AB. Dan tidak terjadi agglutinasi, golongan darah adalah golongan darah A atau O. Transfusi darah. Transfusi darah adalah upaya pelayanan kesehatan berupa pemberian darah atau komponen darah kepada pasien untuk tujuan menyembuhkan penyakit dan atau pemilihan kesehatan. Transfusi darah umumnya akan berlangsung dalam waktu 4 jam atau lebih cepat. Transfusi darah dapat dilakukan dengan lancar apabila golongan darah cocok. Donor darah adalah orang yang menyumbangkan darah ke resipien. Resipien adalah orang yang menerima darah dari donor. Tujuan donor darah adalah mengatasi kekurangan volume darah. Yang kedua, memperbaiki kemampuan transportasi oksigen. Yang ketiga, memperbaiki pembekuan darah. Yang keempat, pengobatan seperti pada neutropenia berat. Yang jantung. Jantung adalah organ sistem peredaran darah yang bertugas memompa darah dan mengalirkan darah dalam pembuluh darah. Jantung terletak pada rongga dada di antara kedua paru-paru di atas diafragma dengan posisi condong ke kiri. Fungsi jantung yang utama adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Sebagai alat transportasi dalam tubuh, darah bertugas membawa nutrisi dan oksigen yang dibutuhkan oleh organ-organ tubuh.
sekaligus mengangkut zat-zat sisa. Jantung. Endokardium adalah lapisan bagian dalam jantung yang berhubungan langsung dengan darah. Miokardium tersusun atas otot jantung yang bertanggung jawab atas gerak jantung. Epikardium adalah lapisan terluar jantung yang tersusun atas perikardium. Jantung dilapisi oleh perikardium yang mengandung cairan perikardia. Perikardium berfungsi untuk melindungi agar tidak terluka karena bergesekan ketika berdetak. Jantung manusia terdiri dari 4 ruang, yaitu 2 serambi atau atrium dan 2 bilik atau ventricle. Kayak CO2 itu seperti O2, darah yang sudah kaya akan oksigen dipompa masuk ke serambi kiri melalui vena pulmonalis dan selanjutnya dipompa ke bilik kiri. Yang pertama serambi atrium dexter, yang pertama serambi kiri atrium dexter menerima darah kotor dari seluruh tubuh melalui vena cava superior dan inferior. Yang kedua ventricle dexter atau bilik kanan memompa darah ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Atau serambi kiri paru-paru melalui vena pulmonalis. Keempat, ventricle sinister atau bilik kiri memompa darah ke seluruh tubuh melalui aorta. Ini bilik lebih tebal dari karena memompa darah ada jantung karena seluruh ruang yang selalu memisahkan atrium saat dalam kandungan sekat ini menutup disebut foramen oval. Yang kedua, sistem interventricularis memisahkan ruang antar ventricle. Yang ketiga, septum atrioventricularis memisahkan ruang antara atrium dan ventricle. Katup jantung berfungsi untuk menjaga agar darah tidak bercampur dan tidak kembali lagi ke ruang sebelumnya. Katup jantung terdiri dari katup atrioventricular tricuspid. Seperti gambar yang katup tricuspid. Katup ini terdiri dari tiga daun katup dan berada di antara serambi dan bilik kanan. Yang kedua, seperti gambar katup semilunar pulmonal. Katup ini terbuka bila bilik kanan berkontraksi dan berlanjut ke arteri pulmonalis. Yang ketiga, katup atrioventricular bicuspid. Katup ini terdiri dari katup
trioventricular bicuspid. Katup ini terdiri dari 2 daun katup dan berada di antara serambi dan bilik kiri. Yang keempat, katup semilunar aorta. Katup ini terbuka bila bilik kiri berkontraksi dan berlanjut ke aorta. Jantung memiliki pembuluh terusan antara lain. Gambar yang pertama menjelaskan vena cava superior, mengalir darah kayak karbon dioksida dari tubuh bagian atas ke serambi kanan. Gambar yang kedua menjelaskan vena cava inferior, mengalir darah kayak karbon dioksida dari tubuh bagian bawah ke serambi kanan. Gambar yang ketiga, arteri pulmonalis kanan, mengalir darah kayak karbon dioksida dari bilik kanan ke paru-paru kanan. Gambar yang keempat, arteri pulmonalis kiri, mengalir darah kayak karbon dioksida dari bilik kanan ke paru-paru kiri. Gambar yang kelima menjelaskan vena pulmonalis kanan, mengalir darah kayak oksigen dari paru-paru kanan ke serambi kiri. Gambar yang keenam menjelaskan vena pulmonalis kiri, mengalir darah kayak oksigen dari paru-paru kiri ke serambi kiri. Gambar yang ketujuh, aorta, yaitu besar, mengalir darah kayak oksigen dari bilik kiri ke seluruh tubuh melalui 3 percabangan. Yaitu seperti gambar 7A, itu menjelaskan arteri brachiocephalus bercabang 2 menjadi karotid dexter dan subclavian ke kanan, kepala, dan leher. Gambar 7B itu menjelaskan arteri karotid sinister mengarah ke kepala dan leher. Gambar yang ke-7C itu menjelaskan arteri subclavian sinister mengarah ke kanan, ke tangan kiri, dada, dan bahu. Denyut jantung menghasilkan denyut pembuluh darah dan tekanan darah. Tekanan darah adalah gaya hidrostatik yang diberikan darah terhadap dinding pembuluh darah yang menyebabkan darah dapat mengalir. Tekanan darah terbagi 2, yaitu 1 tekanan sistolik terjadi ketika jantung berkontraksi memompa darah. Tekanan sistolik normal adalah 120 air raksa. Yang kedua, tekanan diastolik terjadi ketika jantung berelaksasi darah. Tekanan diastolik normal adalah 80 air raksa. Terima kasih, saya akan kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan. Baik, terima kasih atas pemaparan dari pemateri kedua. Selanjutnya, saya akan melanjutkan materi mengenai pembuluh darah. Apa sih yang dimaksud oleh pembuluh darah? Jadi, pembuluh darah yaitu saluran yang berfungsi menghasilkan darah dari jantung ke berbagai tempat di tubuh dan kembali lagi ke jantung. Selanjutnya, macam-macam pembuluh darah, yaitu yang pertama ada arteri, yaitu berupa pembuluh darah yang mengantarkan darah keluar dari jantung. Arteri terbesar disebut dengan aorta. Yang kedua yaitu vena atau balik,
Apa sih yang dimaksud oleh vena atau balik? Yaitu pembuluh darah yang mengalirkan darah menuju jantung. Vena terbesar disebut oleh vena cava. Yang ketiga ada kapiler, yaitu pembuluh darah tipis dan berpori yang berfungsi untuk difusi zat-zat yang akan diangkat oleh darah. Yang terakhir atau yang keempat adalah arteri, yaitu terhubung dengan kapiler disebut dengan arteriol, dan vena yang terhubung dengan kapiler yang disebut dengan venula. Selanjutnya yaitu ada struktur dinding pembuluh arteri, bisa dilihat di situ terdapat lumen, yaitu saluran di dalam pembuluh tubuh seperti ruangan kecil di bagian tengah pembuluh nadi atau arteri. Untuk selanjutnya yaitu tunika intima, berupa lapisan pembuluh darah di bagian dalam. Yang selanjutnya ada tunika media, yaitu berkas-berkas kecil otot polos yang bercampur dengan serabut-serabut kecil kolagen dan jala-jala halus serabut elastin maksud saya. Yang selanjutnya di situ terdapat tunika eksterna atau tunika eksterna, yaitu berupa lapisan tunika yang paling luar terdiri dari kolagen yang berfungsi sebagai melindungi dan memperkuat pembuluh darah. Yang terakhir, di situ ada cabang kecil dari arteri yang disebut dengan arteriol. Selanjutnya yaitu ada gambar atau struktur dinding pembuluh vena yang terdiri dari yang pertama ada katup, yang kedua ada lumen, yang selanjutnya ada tunika intima dan tunika media. Dan selanjutnya ada tunika eksterna. Hal tersebut hampir sama dengan struktur dinding tadi. Dan yang terakhir ada venula yang berbeda dengan sebelumnya, yaitu venula adalah pembuluh kapiler yang bersatu. Cara kerjanya berupa venula ini mengumpulkan darah dari pembuluh kapiler dan mengalirkannya ke pembuluh vena. Struktur dinding pembuluh kapiler, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bagian-bagian dinding pembuluh darah yang pertama ada tunika intima, berupa jaringan endotelium. Yang kedua ada tunika media, adalah jaringan otot polos. Pada vena, tunika media lebih tipis dan pada kapiler tidak ditemukan. Yang ketiga ada tunika eksterna atau adventitia, yaitu berupa jaringan ikat yang kuat dan elastis. Sedangkan yang terakhir ada lamina basalis, yaitu berupa pelindung kapiler. Sekarang akan membahas mengenai perbedaan pembuluh arteri dan vena. Karakteristik yang pertama dapat dilihat dari tempatnya. Pembuluh nadi ini berada agak ke dalam, tersembunyi, sedangkan pembuluh balik ini dekat dengan permukaan tubuh, tampak kebiru-biruan. Karakteristik yang kedua, dinding pembuluh untuk pembuluh nadi sendiri bersifat tebal, kuat, dan elastis, sedangkan pembuluh balik tipis, tidak elastis. Yang ketiga, karakteristiknya pada aliran darah, pembuluh nadi terdapat dari jantung, sedangkan pembuluh balik ini menuju ke jantung. Yang keempat, karakteristik denyut untuk pembuluh nadi terasa, sedangkan untuk pembuluh balik tidak terasa. Yang kelima, yaitu karakteristik katup. Untuk pembuluh nadi hanya di satu tempat dekat jantung, sedangkan di pembuluh balik di sepanjang pembuluh. Dan yang terakhir, ada karakteristik ketika kita terluka. Untuk pembuluh nadi, darahnya memancar keluar, sedangkan untuk pembuluh balik, darah tidak memancar, hanya menetes. Perbedaan peredaran darah manusia, yaitu peredaran darah manusia bersifat yang pertama tertutup karena darah selalu mengalir dalam pembuluh darah. Yang kedua, ganda karena darah beredar melewati jantung 2 kali. Untuk peredaran darah pulmonalis atau kecil,
yaitu berupa peredaran darah jantung ke paru-paru lalu ke jantung kembali. Sedangkan peredaran darah sistemik atau besar maksud saya peredaran darah jantung ke seluruh tubuh lalu ke jantung kembali. Untuk selanjutnya, teman-teman bisa lihat ada sistem peredaran darah yang terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Sementara pembuluh darah akan mengalirkan darah dari dan ke jantung. Darah diedarkan tersebut akan melewati seluruh tubuh dan membawa oksigen, nutrisi, serta hormon untuk diserap oleh sel-sel tubuh. Kemudian sistem peredaran darah dibagi menjadi dua, yaitu sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Apa sih yang dimaksud dengan sistem peredaran darah kecil atau pulmonal? Yaitu dari bilik kanan, kemudian ke jantung, lalu ke paru-paru melalui arteri paru-paru pulmonalis. Sedangkan untuk sistem peredaran darah besar atau sistemik, yaitu berupa bilik kiri jantung memompa darah yang mengandung oksigen dan nutrisi melalui aorta. Terima kasih. Selanjutnya, materi sistem limfa akan disampaikan oleh pemateri terakhir atau pemateri keempat kepada Saudari Ira Rizwana. Saya persilahkan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasannya. Sistem limfa. Sistem limfa adalah sistem tubuh yang berperan dalam imunitas tubuh. Sistem limfa terdiri atas cairan limfatik atau getah bening, pembuluh limfa, dan organ limfa. Selanjutnya, fungsi sistem limfa. 1. Sebagai pertahanan tubuh. 2. Tempat pematangan leukosit. 3. Mengabsorpsi lemak dan vitamin dalam pembuluh kil, lalu mengangkutnya ke darah. 4. Mengalir cairan interstisial ke ruang antar sel, lalu mengembalikan kelebihannya ke darah. Cairan interstisial adalah cairan dari plasma darah yang merebus keluar dari kapiler darah atau cairan limfa yang mengisi ruang antar sel. Pembuluh limfa adalah saluran di mana cairan limfatik mengalir. Aliran cairan limfatik dipengaruhi oleh gerak otot polos dan lurik. Pembuluh limfatik dimulai dari kapiler limfatik, lalu membentuk pembuluh limfatik yang lebih besar dan berkumpul di pembuluh limfa dada. Pembagian pembuluh limfa. 1. Pembuluh limfa kanan terdiri atas kepala, leher, dada, paru-paru, jantung, dan lengan kanan. Pembuluh ini bermuara di vena subclavian dexter. 2. Pembuluh limfa kiri atau dada terdiri atas kepala, leher, dada, lengan kiri, dan daerah setelah rusuk. Pembuluh ini bermuara di vena subclavian sinister. Selanjutnya, di sini ada gambar organ limfa yang terdiri dari 1. Tonsil, 2. Timus, 3. Nodus limfa, 4. Limfa, 5. Pembuluh limfa, 6. Sumsum tulang, yang nantinya akan dibedakan menjadi 2, yaitu organ limfatik primer dan organ limfatik sekunder. Organ limfa terdiri dari 1. Organ limfatik primer terdiri dari sumsum tulang dan timus. Sumsum tulang menghasilkan limfosit. Apabila limfosit menetap di sumsum tulang, maka limfosit berkembang menjadi limfosit B. Timus, tempat pemandangan limfosit dari sum tulang. Limfosit akan berkembang menjadi limfosit T. Selanjutnya, organ limfatik sekunder terdiri dari nodus limfa,
titik di sepanjang pembuluh limfa yang mengandung limfosit dan makrofag fungsinya sebagai penghancur benda asing. Limfa atau spleen fungsinya membuang antigen dalam darah dan menghancurkan eritrosit yang sudah tua. Tonsil fungsinya memerangi infeksi pada saluran pernafasan atas dan faring. Selanjutnya, gangguan pada sistem sirkulasi. Gangguan pada sistem sirkulasi antara lain gangguan pada darah. 1. Anemia, karena kekurangan eritrosit karena pendarahan atau lambatnya produksi eritrosit. 2. Anemia skill cell, anemia karena eritrosit mengandung hemoglobin 5 abnormal dan berbentuk bulan sabit. 3. Thalassemia, anemia karena faktor hereditas. 4. Hemofilia, darah sukar membeku karena faktor hereditas karena mengalami defisiensi faktor 8 antihemofilia. 5. Leukemia, kanker darah di mana leukosit bertambah banyak secara tidak terkendali. Selanjutnya, gangguan pada pembuluh darah. Antara lain, 1. Abrasi karena inflamasi pembuluh darah yang menyisakan luka dan plak. 2. Embolus, karena tersumbatnya pembuluh darah karena benda yang bergerak. 3. Trombus, tersumbatnya pembuluh darah karena benda yang tidak bergerak. 4. Varises, pelebaran pembuluh darah vena biasanya terletak di tubuh bagian bawah. 5. Ambien atau hemoroid, varises di daerah anus. Selanjutnya pada gangguan pada jantung. 1. Gagal jantung, akibat pecahnya pembuluh kapiler yang akan menuju jantung. 2. Angina pectoris, akibat arteriosklerosis pada arteri koronaria. 3. Jantung koroner, akibat arteriosklerosis pada arteri koronaria. 4. Hipertensi, tekanan darah lebih dari 150 atau 100 mm air raksa dapat menyebabkan pembuluh darah pecah. 5. Hipotensi, tekanan darah 70 atau 80 mm air raksa dan dapat menyebabkan tubuh mudah lemas. 6. Takikardia, denyut jantung melebihi normal. 7. Bradikardia, denyut jantung kurang dari normal. Selanjutnya, cara menjaga sistem sirkulasi antara lain 1. Mengkonsumsi makanan yang memperlancar peredaran darah. 2. Menghindari kebiasaan merokok. 3. Menjaga berat badan ideal. 4. Olahraga secara rutin. 5. Mengelola stres. Selanjutnya, saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada semua pemateri dan sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata maupun lainnya, saya sebagai moderator mewakili kelompok 5 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.